Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan PSM Makassar yang akan menghadapi PSS Sleman. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani rekan saya. Ini dia Bung Uta. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini PSM Makassar yang akan menghadapi PSS Sleman. Prediksinya untuk pertandingan nanti Mutai? Ya tentu pertandingan sangat seru sekali Pak Jaki. Kedua tim tentunya sangat mengusung kemenangan Pak Jaki di pekan awal Pak Jaki, karena ini merupakan pekan awal di seri ketiga. Kedua tim sama-sama mengincar poin penuh guna menambah kepercayaan diri atau kepercayaan diri tim untuk melangkah ke pekan-pekan selanjutnya. Karena di pekan ketiga ataupun di seri ketiga ini sangat padat sekali Pak Jaki jadwalnya, sangat padat sekali jadwalnya, dan tentunya strategi dari pelatih untuk menjaga kebugaran dan mentalitas pemain lah tentunya yang harus diutamakan, karena dari segi fisik sudah capek, dan mentalitas lah yang lebih menjadi fokus perhatian. Apalagi mereka di era pandemi ini, kedua tim sama-sama tentunya semua tim tentunya mereka harus menjaga mentalitas, terutama kejenuhan karena kurangnya mereka untuk selalu mereka harus selalu diam di hotel. Itu pun yang selalu diungkapkan oleh setiap pelatih. Kejenuhan lah yang menjadi mental atau mental psikis lah menjadi daya juang di pemain-pemain setiap tim. Iya, harus didorong oleh pelatih, oleh tim pelatih dan oleh manajemen juga. Seperti itu. Oke, menarik sekali Mutai. Persiapannya untuk kedua tim ini Mutai? Ya, secara persiapan menjadi kedua tim sama-sama harus ditinggal beberapa pemain, dikabarkan terutama dari PSS Sleman yang harus kehilangan sang pemain andalan mereka, pemain kunci mereka, pemain terbaik PSS Sleman, man of the match di pertandingan terakhir ketika mereka PSS Sleman mengalahkan Persikabo, yaitu Irfan Jaya yang harus mengikuti panggilan timnas, dan kehilangan juga yaitu sang striker muda andalan mereka yaitu Sadat Gapar yang dipastikan harus absen karena terkena cedera dan cederanya dikabarkan cukup lama sekali Jaki. Mungkin itulah yang menjadi menambah mungkin berkurangnya daya gedor ataupun ketajaman di depan dari kehilangan dari ketajaman di depan PSS Sleman, karena mereka sangat bergantung sekali dari kecepatan atau akselerasi Irfan Jaya ini. Iya, dari beberapa pekan Irfan Jaya lah yang selalu menjadi pembeda di PSS Sleman dan selalu menciptakan gol. Irfan Jaya lah yang selalu mengacak-ngacak pertahanan lawan. Ya tentu menjadi seperti itu. Tentunya saat ini ketika kehilangan Irfan Jaya, tentunya sang pelatih Dejan Antoni harus mempunyai opsi lain, karena mereka tidak mau memang mereka harus main tanpa Irfan Jaya ini. Tentunya di depan mereka bisa mengandalkan kepada Iramira, Arsadius Kadero, dan tentunya sang striker asing mereka Nemanja Kojic harus dicoba lagi ketajamannya, coba dimainkan lagi, dan kemungkinan besar Kojic dalam keadaan mungkin sudah dalam kondisi fit Pak Jaki dan siap diturunkan, dan tentunya permainannya sangat diharapkan sekali menjadi juru gedor yang membahayakan bagi PSS Sleman ini. Mungkin di situ Juninho yang agak lebih sedikit diandalkan untuk pertandingan nanti. Ya, dari di tengah Juninho, kreativitas, permainan di tengah dari Juninho terlambat laun mulai membuktikan kapasitasnya. Tentunya kehadiran Juninho ini menjadi opsi lain dari ini permainan dari PSS Sleman ini. Oke, berbeda terbalik dengan PSM Makassar di pertandingan sebelumnya, di seri kedua, di pertandingan terakhir PSM Makassar harus kalah dari kekalahan dari Bayangkara FC dengan skor 2-0 waktu itu. Ya, tentunya itulah menjadi PR bagi kekuatan PSM Makassar yang seolah-olah permainannya mulai terbaca oleh setiap tim ataupun oleh setiap
karena mereka emang terlihat terlalu mungkin sudah mulai terbaca karena mereka selalu mengandalkan dari kreativitas William Pluim Bajaki seperti itu. Mungkin setiap lawan sudah membaca strateginya, sudah mengawanti-wanti atau membaca dari setiap permainannya, maka strateginya sudah terbaca. Mungkin seperti itu. William Pluim dimatikan. Itulah permainan PSM Makassar kayaknya tidak berjalan. Seolah tidak berkutik seperti itu. Seperti ketika mereka kemarin di pekan terakhir kemarin ketika menghadapi Bayangkara FC yang mempunyai lini tengah dan lini pertahanan yang cukup kuat, seolah-olah PSM Makassar tidak berkutik. Banyak seperti lini depannya seolah-olah kurang membahayakan. Umpan William Pluim pun sangat sedikit sekali. Dan kabar yang kurang enaknya dikabarkan bahwa Anko Jason dan siapa Bang Jaki ya? Sultan Totan dipastikan tidak bisa diturunkan karena terkendala akumulasi kartu. Sementara striker andalan mereka Anko Jason dan Azka Pauji dikabarkan dalam keadaan kurang fit Bang Jaki. Mereka masih melakukan latihan secara terpisah dan masih terus dipantau kebugarannya dan diharap tentunya bisa diturunkan tentunya walaupun begitu karena masih ada waktu tentunya walaupun kabar terakhir emang masih dipantau kesehatannya ataupun kebugarannya karena masih dalam keadaan kurang fit seperti itu. Iya, ini tentunya sangat merugikan sekali buat andai saja tidak bisa diturunkan seperti itu. Sultan Totan karena kita tahu Sultan Totan di beberapa pertandingan sebelumnya memberikan performa terbaiknya menjadi pembeda di lini tengah PSM Makassar, menjadi kekuatan Sultan kan setelah pindah-pindah klub pertama dari kita tahu dari Persija Jakarta seperti itu Bali United dan seolah-olah di PSM Makassar menemukan permainan terbaiknya. Sultan menjelma menjadi lini tengah pemain yang sangat-sangat menjadi gelandang pengangkut air yang cukup beringas sekali, sangat bagus sekali seolah-olah menemukan permainan terbaiknya seperti itu. Namun sekarang tentunya ketika hadiran Sultan di situ di skuad PSM Makassar di situ ada M. Arpan, Rashid Bakri, tentunya di situ ada juga tentunya ada William Pluim. Ini pelatih PSM Makassar ini harus mencoba formula baru kayaknya gaya permainan PSM Makassar itu sudah banyak terbaca oleh pelatih lawan. Pelatih lawan tentunya itu harus menjadi banyak opsi lagi variasi serangan terutama tusukan karena mereka terlihat terlalu mengandalkan dari pola-pola sayap. Tentunya mereka harus bisa juga melalui bola-bola tusukan, bola-bola langsung di situ karena harus menjadi opsi. Maka di situ juga sering sekali sebenarnya udah dicoba Bang Jaki dengan memasukkan Azka Pauji benar sekali terutama di babak kedua namun memang mungkin belum berjalan. Fortuna mungkin belum menangani PSM Makassar belum berjalan benar sekali Oke, menarik sekali pertandingan antara PSM Makassar yang akan menghadapi PSS Sleman. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Untuk formasi Bang Jaki, PSM Makassar kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Hilmansyah, sementara duet center back antara Serif Hasik dan Hasim Kipu. Sementara di back sayap di situ ada Abdul Rahman dan Zulkifli Syukur. Di tengah di situ ada Rashid Bakri, M. Apran dan William Pluim. Sementara di depan di situ ada Yakob Sayuri, Ilhamuddin Amaim dan Anko Jensen. Sementara untuk PSS Sleman Bang Jaki kemungkinan sama menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Miswar Saputra, sementara di duet center back di situ ada Padli Biri dan Mario Masla. Sementara di back sayap di situ ada Samsul Arifin dan Bagus Nirwanto. Sementara di tengah di situ ada Aaron Evan, Kim Jeffrey dan Juninho. Sementara di depan di situ ada Iramila, Arsadius Gantoro dan Nepanja Koji. Oke, tidak prediksi formasi dari kedua tim PSM Makassar dan PSS Sleman. Oke, jalannya pertandingan nanti antara PSM Makassar yang akan menghadapi PSS Sleman. Di PSS Sleman ada yang kurang mengenakan karena tidak adanya Irfan Jaya, tentunya akan mengurangi keganasan lini serang PSS Sleman, Bung Utai. Ya tentunya Bang Jaki mau diakui atau tidak, tentunya ketidakhadiran Irfan Jaya ini akan mengurangi daya gedor dari lini depan PSS Sleman ini tentunya Bang Jaki seperti itu. Namun tentunya di lapangan pemain-pemain lain harus membuktikan bahwa menutupi dan membuktikan bahwa
kesolidan tim mereka tanpa Irfan Jaya pun masih membahayakan Bajaki, dan mampu bersaing dan ataupun memberikan perlawanan kepada PSM Makassar ini tentunya Bajaki, seperti itu. Dan dibalik itu tentunya ini pembuktian juga bagi lini depan PSS Sleman, Nemanja Kojic jika mereka jika dia diberi kesempatan bermain kembali Bajaki, karena beberapa pekan terakhir Kojic ini tidak dimainkan karena terkendala cedera. PSS Sleman mengandalkan di depan kepada Ahsad Yusgiantoro berduet dengan Irfan Jaya dan Ihramira sebagai seolah-olah sebagai posisi striker diamond, striker bayangan. Karena ketiga tim ini, ketiga pemain ini selalu bergantian. Karena bukan striker murni, Bajaki tentunya. Dengan kemungkinan besar tiadanya Irfan Jaya, Kojic, dan jika Kojic fit, tentunya Kojic akan menjadi andalan dan tumpuan guna menggedor lini pertahanan PSM Makassar ini Bajaki. Tentunya Kojic seenggaknya andai pun dia tidak bisa menjebol gawang, tentunya harus bisa menjadi pengalih perhatian, harus bisa merepotkan lini pertahanan dan mengalihkan perhatian duet center back antara Serif Kasik dan Hasikibu, seenggaknya memberi peluang kepada Ahsad lain yaitu Ahsad Yusgiantoro ataupun Ihramira supaya Junino supaya lepas dari penjagaan back, tentunya seperti itu Bajaki. Oke, dari PSM Makassar sendiri Butai kayaknya harus ada opsi lain, jangan sampai gaya permainan PSM Makassar ini terbaca di menit-menit awal Butai, karena kita tahu kalau permainan PSM Makassar terbaca di menit-menit awal, permainannya itu tidak berjalan Butai. Ya tentunya Bajaki, seperti itu, jangan sampai mudah terbaca permainan PSM Makassar. Tentunya kali ini pun apalagi Bajaki, lini sekarang Wijampui menghadapi lini tengah PSS Malang yang dikomandoi di situ ada Aaron Epan Bajaki. Yang kalau tidak salah Epan juga merupakan salah satu mantan pemain PSM Makassar juga. Soal tentunya mengenal permainan dari Wijampui yang dulu emang rekan mainnya pernah satu tim Bajaki. Pernah satu tim. Tentunya Epan akan menjaga ketat dari pergerakan Wijampui ini dari tengah. Begitupun dengan Mario Maslah dan Pandi Imbiri yang seolah-olah mulai menemukan chemistry-nya, mulai padu di depan, di belakang PSM kan. Mulai dari awal dicoba antara duet Ahsad Guspron dengan Maslah ataupun Epan dengan Maslah. Sekarang lebih sering-seringnya dipercaya adalah Pandi Imbiri dengan Maslah yang terbilang seolah cukup mulai padu nih, chemistry-nya sudah mulai dapat nih, mulai menjadi kekuatan dan andalan ini pertahanan. Mampukan di depan PSM Makassar menjebol duet lini pertahanan dari PSM ini, dan tentunya Maslah akan menjaga ketat kemanapun bergeraknya Anko Jensen. Oke, dan jangan lupa juga tadi itu ada Alihamuddin Haramain yang pergerakannya striker bayangan, selalu ini menjadi striker bayangan ketika Anko Jensen dijaga oleh beberapa bek lawan, disitulah ada Ilhamuddin Haramain yang berlari ke depan mencuri bola ataupun menyisir dari sayap, benar sekali, bergantian dengan Yakob Sayuri seperti itu Bajaki. Tentunya ini adalah tugas dari Bagus Nirwanto, Samsur Arifin ataupun Arthur Irawan. Siapapun yang diturunkan nanti tentunya harus menjaga sayap-sayap cepat dari PSS Semarang ini, PSM Makassar. Kecepatan dari Ilhamuddin tentunya harus diwaspadi ataupun dimatikan oleh Bagus Nirwanto ataupun Samsul Arifin, yang siapa saja yang dipercaya ataupun yang akan diturunkan nanti sebagai back sayapnya tentunya seperti itu. Oke, menarik sekali mulai pertandingan antara PSM Makassar yang akan menghadapi PSS Sleman. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Montai. Untuk prediksi skor kali ini Bang Jaki, saya memprediksi PSM Makassar mampu mengalahkan PSS Sleman Bang Jaki dengan skor akhir 2-0 Bang Jaki. 2-0 untuk kemenangan PSM Makassar. PSM Makassar. Oke, itu dia prediksi Butai. Butai memprediksi dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan PSM Makassar. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong
TV. Oke, terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.